Al-Jumu'ah ayat 1 hingga 8 mengingatkan kita bahwa seluruh alam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Namun, di antara semua ciptaannya, manusialah yang sering lalai, sibuk dengan dunia, tapi lupa tujuan akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita melalui ayat-ayat ini bahwa ilmu, ibadah, dan panggilan kebaikan bukan sekadar rutinitas, melainkan bekal menuju akhir perjalanan hidup. Karena sejatinya, kematian itu bukan kemungkinan, tetapi kepastian. Dan pada ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan sangat jelas, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemui kamu. Maka pertanyaannya bukan kapan kita akan mati, tetapi sudah sejauh mana bekal yang kita siapkan. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, namun lalai menyiapkan bekal untuk pulang. Karena kematian itu pasti, dan bekal jangan nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati dan muliakan. Host kita Bapak Ustadz Abdul Khaliq, semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, Ya. nih kedinginan kayak Ustadz nih. Dari pagi Ustadz. Dari pagi saya pun dari Tangerang sampai ke Bekasi rata hujannya, alhamdulillah ya. Setiap manusia pasti meyakini bahwa dirinya akan mati, betul? Kita akan membahas surat Al-Jumu'ah di mana ada satu hari yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang tercatat di dalam Al-Quran, kenapa satu hari ini begitu sangat istimewa? Kenapa satu hari ini begitu sangat agung, bahkan dimulai dengan kalimat tasbih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, al-malikul qudusil azizil hakim. Bertasbih seluruh langit dan bumi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang bernyawa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan asma Allah dan mengagungkan asma Allah. Jadi kalau seandainya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka kewajiban diri kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat yang utama yang harus kita lakukan, yang harus kita istiqomahkan di dalam diri kita, yaitu adalah kalimat yang begitu sangat ringan diucapkan, akan tetapi begitu sangat hebat bobotnya, berat timbangannya ketika nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Ya. lagi masak, zikir sama Allah. Ya Bu ya, jangan nyanyi dangdut. Ibu-ibu lagi gendong anak, zikir sama Allah. Kalau tidak zikir sama Allah, mengingat Allah, maka bacalah sholawat atas Nabi. Ketika kita berzikir kepada Allah, mengingat asma Allah, bahkan ketika seorang ibu yang menggendong anaknya ketika itu, maka masuklah cahaya-cahaya Allah, masuklah sesuatu yang bagus untuk anak kita, sehingga anak kita rajin ibadahnya, sehingga anak kita kelak nanti dewasanya karena masa kecilnya sudah diisi dengan sesuatu yang baik, maka nanti anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal Alamin. Maka di kehidupan kita, di samping kita sibuk untuk mencari nafkah, untuk mencari dunia kita, untuk mencari sesuatu untuk kehidupan kita, berapa banyak yang saat sekarang ini ia lupa bahwa dirinya, kematian itu ada di hadapannya. Betul? Ada yang sibuk Bu, dari pagi kerja, malam kerja, sholatnya lewat semuanya. Dia kumpulkan hartanya, dia kumpulkan uangnya, tanpa ia memikirkan iman kepada Allah. Di hartanya yang begitu sangat banyak akan nampak selalu sedikit dan sedikit. Kenapa Bu? Karena lantaran kurangnya berkah kita akan harta kita. Betul nggak Bu? Ada nggak Bu yang sibuk cari duit, capek cari duit, tapi kelihatannya segitu-gitu aja? Ada? Dia capek cari uang, dia capek cari duit, sementara yang ia kumpulkan tidak ada kenikmatan di dalam dirinya, tidak ada kenyamanan di dalam dirinya, bahkan selalu kurang dan kurang. Kenapa? Lantaran ia berjuang mencari nafkah, dia melewatkan untuk zikir kepada Allah, ia melewatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah yang saat sekarang ini merasa dirinya sukses, merasa dirinya banyak uang, dia pikir seakan-akan bahwasanya kematian itu nanti, mati itu urusan yang tua katanya. Betul nggak Bu? Mati urusan yang tua, betul nggak? Belum tentu. Ustaz. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi ya ibu duluan, Ustadz belakangan, ya kan? Atau saya belakangan, ibu duluan. Sama. Kelapa itu yang tua jatuh, yang masih berwujud kembang pun jatuh. Maka kematian itu jangan bilang, oh saya masih muda, taubat nanti saja. Jangan. Yang muda mati, yang tua apalagi. Betul? Maka kita harus berusaha bagaimana anugerah yang Allah berikan kepada kita semua tidak menjadikan diri kita lalai kepada Allah, tidak menjadikan diri kita ini lupa siapa hakikat yang memberikan rizki itu, siapa hakikatnya yang menurunkan rezeki kepada kita. Kalaulah kita semuanya mengakui bahwasanya setiap yang diberikan rezeki ini kepada kita hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat-kalimat inilah yang selalu kita terucap, alhamdulillah. Maka ibu, ada kewajiban kita sholat 5 waktu, betul? Ada satu hari yang begitu sangat luar biasa, yang begitu sangat mulia, yaitu hari Jumat. Ibu tahu hari Jumat? Tahu hari Jumat apa tahu malam Jumat? Ada bulan juga yang begitu sangat mulia, yang insya Allah nanti mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Maka kita harus berusaha bagaimana caranya iman dan takwa kita menjadi modal yang paling utama,
yaitu kita kerjakan ibadah kita sesibuk apapun diri kita mencari nafkah, sesibuk apapun diri kita memperjuangkan kita untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk istri kita, tapi kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang banyak saat sekarang ini lupa bahwa kematian di hadapannya, bahwasanya kematian itu begitu sangat dekat. Dia sibuk akan dunianya. Ia berpikir bahwasanya mati itu bisa diatur olehnya. Taubat nanti aja kalau seandainya saya sudah puas akan kemaksiatan. Na'udzubillahi min. Maka dari itu ibu-ibu dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Inews TV, mari kita bekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didik diri kita, kita perjuangkan juga, ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita agar bisa berjuang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bu, jelas? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, di rumah bapak-bapaknya kalau hari Jumat sholat Jumat nggak Bu? Ada yang nggak sholat nggak? Jujur amat. Hari Jumat itu disebutnya Sayyidul Ayyam atau tuannya hari-hari atau hari yang sangat mulia. Tadi disampaikan oleh guru kita ya. Ustadz tadi menyampaikan pada kita, Ustadz Randy menyampaikan bagaimana ayat ini atau surah ini, surah Al-Jumu'ah diawali dengan kalimat tasbih, memuji Allah dan mengagungkan Allah. Dan memang dalam beberapa ayat pertama ini muncul perintah ya, banyak ulama mengisyaratkan bahwa ayat pertama ini mewajibkan kita untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bu, dari yang udah dijelasin ada yang mau ditanyain nggak? Coba mana angkat tangan yang mau nanya mana? Masya Allah, silakan Ibu. Nama Bu, nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni dari Majelis Taklim Al-Hikmah Kranji. Ya. Izin bertanya Ustadz. Siap. Banyak orang yang berpikir masih banyak waktu, masih muda. Menurut Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan kebesaran hati kita bahwasannya maut itu datang tiba-tiba, tapi kita tidak secara berlebihan. Terima kasih Ustadz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silakan Ustadz, fadhol. Ya, baik. Saya melanjutkan tadi Ustadz David bahwa surat ini Al-Jumu'ah ada kalimat tasbih, diawali dengan kalimat tasbih. Ada yang diawali dengan fi'lul mudhari yusabbihu, ada yang diawali dengan fi'lul madhi di dalam Al-Qur'an sabbaha, ada yang dimulai juga dengan ismun masdar ya subhanalladzi surat Al-Isra, ada juga yang dimulai lagi dengan kalimat fi'lul amr, kata perintah, yaitu adalah sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kita sedang membahas surat Al-Jumu'ah diawali juga dengan kalimat tasbih, yaitu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Nah, diawali juga dengan kalimat tasbih. Tadi pertanyaannya bagaimana menumbuhkan diri kita ini ya agar tidak ketika diri kita ini mengetahui bahwasanya kematian itu ada di hadapan kita. Namun kita ini jangan sampai berleha-leha, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai dengan kesibukan kita di dunia ini. Satu kuncinya adalah banyak-banyak mengingat akan kematian.
Harus kita banyak-banyak mengingat kematian. Apatah lagi kalau seandainya di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini sudah mulai ada tanda-tanda, Bu. 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 Ya. Ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Satu keriput. Sudah ada belum? Ada. Iya, ibu-ibu mah gengsi bilang, enggak. Saya masih glowing loh, ya. Tanda-tandanya banyak. Kulitnya sudah mulai keriput. Giginya sudah mulai tanggal. Ada yang giginya udah copot, ada? Ada. Nah, iya, ya kan? Sudah mulai yang namanya rambutnya beruban. Itu semua sudah ada alarm dari tubuh kita. Bahwasanya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu mengingat akan kematian, sadar bahwa diri kita ini akan mati, maka kita akan berusaha bagaimana kehidupan kita ini penuh dengan manfaat. Bagaimana kehidupan kita ini penuh dengan bekal kita, sehingga kita nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa bekal yang cukup. Alhamdulillah. Pengen pulang, Bu? Bingung jawabnya, Ustaz. Belum mau, Ustaz, jangan sekarang katanya. Dibilang pengen pulang takut besok. Iya. Ya. Jadi ibu kita harus banyak-banyak mengingat akan kematian. Dan juga kita melihat tanda-tanda di dalam diri kita. Sekaligus kita melihat berapa banyak yang orang yang saat sekarang ini. Amin so'imin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat kemudian mati tanpa ada sebabnya. Tuh, ada yang orang baru masuk kamar mandi tiba-tiba kagak keluar lagi. Kekunci katanya. Artinya dia ternyata jatuh di kamar mandi meninggal dunia, ditemukan sama keluarganya. Ada yang ketika itu ibu badannya masih sehat, datang ke pengajian, dia melantunkan ayat suci Al-Quran. Begitu sangat nikmatnya mengumandangkan kalimat Allah, membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Ketika ia membaca Al-Quran itu, tidak ada tanda-tanda kematian di dalam dirinya. Dan ketika itu malaikat Ijrail datang kepadanya untuk mencabut nyawanya. Ada nggak, Bu, yang meninggal lagi ngaji? Ada? Pengen kayak begitu? Jangan sering nyanyi-nyanyi. Takutnya pas lagi nyanyi-nyanyi, lagi joget-joget, Ijrail datang. Nah lo, berarti matinya dalam keadaan joget. Na'udzubillahi min. Maka kematian itu ibu nanti akan datang insya Allah menurut kebiasaan kita. Kalau ibu biasanya ngaji, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan ngaji. Kalau ibu kebiasaannya lebih banyaknya untuk melaksanakan ibadah, sholat, ada yang meninggalnya ketika sholat. Ada yang ketika ia berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada yang meninggal ketika dakwah. Ada enggak ustadz yang meninggal lagi ceramah? Ada. Ada. Bukan saya ya. Tar dulu, belum selesai. Ya, ada. Maka kita persiapkan kematian kita dengan sebaik-baiknya. Caranya seperti itu aja simpelnya ibu. Kita banyak ingat mati, mempersiapkan diri kita. Tanda-tandanya sudah ada di dalam diri kita, banyak-banyak mengingat Allah, insya Allah kita akan aman nantinya. Ya, terima kasih. Iya baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz. Bu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Randy. Kencang banget ya. Masya Allah. Jangan kemana-mana. Kita semua akan menghadapi kematian. Karena yang di dunia ini tidak ada yang abadi. Surah Al-Jumu'ah mengingatkan kita tentang hal penting di dalam hidup. Dan juga mengajarkan kita untuk memuliakan hari Jumat. Kita akan kaji lebih dalam surah Al-Jumu'ah. Hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah.
walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil Alamin. Ibu-ibu sekalian, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas David, semua yang hadir, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan taufik hidayah Allah. Amin ya rabbal Alamin. Hari ini kita ngaji surah Al-Jumu'ah. Salah satu tema yang akan kita bahas tentang kematian. Di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua sudah dijelaskan tadi poin-poin intinya. Bahwa semua makhluk Allah memuji kebesaran Allah. Semesta ini memuji Allah. Maka kita begitu pongah sombong karena kita tidak lebih besar dari bumi, tidak lebih besar dari matahari. Kadang-kadang kita lupa sama Allah sampai lupa pulang kepada Allah. Karena kelak kita pun akan meninggal dunia. Nah, di ayat ketiga dan keempat Allah berfirman, di antara rahmat Allah, Allah mengutus dalam hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa, Nabi Muhammad diutus bukan hanya kepada umat masa lalu, tetapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Allah juga mengutus syariat Nabi Muhammad kepada kita. Alhamdulillah. Dan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai fadl minallah, karunia dari Allah. Kenapa Nabi Muhammad disebut karunia, Bu? Assalamualaikum. Masih hidup enggak nih? Alhamdulillah. Ya, saya kira udah kagak hidup, enggak dong Bu ya, masih hidup. Yang paling penting tuh hatinya masih hidup enggak? Alhamdulillah. Kenapa Nabi Muhammad disebut fadlun minallah, karunia dari Allah? Dari Nabi Muhammad, dari ajarannya, dari tutur katanya sallallahu alaihi wasallam, kita jadi tahu bahwa hidup ini ada limitnya. Hidup ini di dunia hanya transit. Destinasi akhir kita adalah akhirat. Sebelum sampai ke akhirat orang akan diwafatkan. Jika orang tidak beriman, orang tidak akan tahu tentang hakikat kematian. Masya Allah, tabarakallah. Maka kata para ulama, ya bena Adam innama anta ayyam, katanya. Idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Wahai manusia, kamu itu adalah kumpulan hari-hari, kumpulan detik. Ibu, Bu. Ibu yang ini usianya berapa, Bu? Hah? 46. Masya Allah, kayak 45 ya.
Beda setahun ya Ustadz ya. Iya, 45 itu kan kumpulan detik. Sekian puluh juta detik menjadi 45. Cuman karena detiknya nggak pernah dihitung, yang kita ingat berapa usia? 45. Kayaknya singkat sekali. Padahal umur kita itu kumpulan detik. Jika berlalu 1 detik maka berlalu umur kita. Masya Allah, tabarakallah. Maka mari kita persiapkan. Masalahnya Al-Quran bilang orang mati itu ada 2 tipe. Yang pertama wan nazi'ati gharqa. Yang kedua wan nasyitati nashta. Yang pertama wan nazi'ati gharqa itu ada orang yang mati, diwafatkan, meninggal, ditarik oleh malaikat maut. Kenapa mesti ditarik? Naza'a itu artinya mencabut dengan keras. Gharqa itu sesuatu yang masuk terlalu dalam. Sehingga dia mesti dicabut. Ibu punya pajangan di rumah foto. Mau lebaran, ibu bilang, aduh bosen nih kayaknya kudu pindah pajangan nih sesekali. Inovasi. Karena udah ditempel, dipakuin kenceng, bisa gak dicabut pakai tangan pakunya? Gak bisa, pakai apa dong? Pakai apa? Tang. Pakai palu. Jangan pakai gigi, Bu. Nah, reparasi giginya mahal. Dicabut dengan keras. Kenapa dicabut dengan keras? Karena objek yang masuk juga dalam. Kenapa orang ini dicabut nyawanya dengan keras? Para ulama mengatakan karena dia mengikat dalam hatinya dengan dunia. Sehingga malaikat pencabut nyawa, nyabutnya juga kudu keras. Wan nazi'ati gharqa. Yang kedua, wan nasyitati nashta. Ini nyawanya orang beriman. Mudah-mudahan ruh kita dicabut dengan kayak begini, Bu. Wan nasyitati nashta itu kata para ulama, al-ansyutah itu maknanya kalau ibu punya sepatu, ngikat sepatu tuh, tali sepatu, ikat mati atau ikat hidup? Kenapa gak ikat mati? Lah kagak bisa dibuka Ustadz. Iya. Kita mau sholat repot mau wudhu, betul gak Bu? Nah kalau diikat hidup, satu simpulnya diurai, semuanya lepas. Begitu nyawa orang beriman. Malaikat mencabutnya dengan lembut seperti orang yang melepaskan ikatan sepatu. Al-ansyutah. Kenapa dicabut dengan lembut? Karena dia tidak mengikat hatinya dengan dunia terlalu dalam. Jadi malaikat nyabutnya juga gak kuat-kuat banget. Mudah-mudahan ya, kita dijemput oleh Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, kematian pasti datang. Betul? Siap nggak kalau kematian datang? Betul. Siap nggak? Kalau bilang siap, takut tahu-tahu udah disamperin ya Bu ya. Siap nggak siap? Kita harus siap. Makanya cinta sama dunia di tangan, jangan di hati. Jadi kalaupun kita nanti datang malaikat maut ngejemput nyawa kita, kita udah siap. Banyak-banyak perbaikin diri, nggak ada orang yang bisa bebas dari dosa, udah pasti. Makanya banyakin istighfar. Istighfarnya apa? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Baik, kita akan berbagi keberkahan tentunya bersama dengan Luwak White Coffee hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ibu-ibu, kali ini kita masuk di segmen Kuis Cahaya Hati Indonesia, berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Ada yang mau dapat hadiah? Tunjuk tangan. Nah ada hadiah senilai 1 juta rupiah
dipotong pajak, syaratnya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya gampang banget, dengerin baik-baik. Pertanyaannya adalah, itu pertanyaannya. Oh belum ya? Apa tema Cahaya Hati Indonesia hari ini? Angkat tangan. Saya pilih ya. Nah ibu silahkan maju ke depan. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum ibu. Perkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa punten? Nama saya Maghfirah dari Majelis Taklim Al-Mukrimin Keranji. Masya Allah. Maghfirah artinya ampunan. Udah dapat hadiah, dapat ampunan lagi. Alhamdulillah. Saya ulang pertanyaannya Bu Maghfirah ya. Apa tema kita hari ini? Kematian itu pasti, bekal, jangan nanti. Betul nggak ibu-ibu? Betul ya, karena sudah berhasil menjawab. Selamat, ibu mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah tapi dipotong pajak. Insya Allah berkah ya. Selamat Ibu Maghfirah. Mohon diterima, Masya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Cahaya Hati, insya Allah akan banyak ilmu-ilmu yang bisa kita catat dan menambah hazanah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ibu, Bu, zaman saat sekarang ini paling mudah kita untuk mencari ilmu pengetahuan, betul nggak? Tinggal scroll aja HP kita di media sosial, ada namanya YouTube, betul? Ada yang namanya Instagram, kilogram, ada nggak? Nggak ada ya. Ada TikTok dan lain sebagainya, media sosial itu semuanya pergunakan untuk kita meraih ilmu. Akan tetapi di zaman saat sekarang ini orang banyak sekali mudah disuguhkan dengan kemudahan-kemudahan, tapi sayangnya tidak diamalkan. Maka nyambung dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kata Allah, kemudian mereka tidak membawanya ataupun tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Artinya amat begitu sangat buruknya perumpamaan yang Allah turunkan kepada siapa saja yang mengetahui akan suatu ilmu namun dia tidak mau mengamalkannya. Kita tahu bahwa saat sekarang ini meninggalkan sholat itu adalah perbuatan dosa, tapi dia berani meninggalkan sholat. Ada nggak yang seperti itu, Bu? Ya. Yang saat sekarang ini sedang sakit, alhamdulillah kita diberikan sehat, alhamdulillah. Yang saat sekarang ini meninggal dunia, alhamdulillah kita masih bisa hidup. Yang saat sekarang ini sehat, kenapa ia tidak sholat? Dia sehat, dia tidak sholat. Dia ketika dia mau sholat, dia sedang sakit.
dan ketika itu dia disolatkan, naudzubillahimin, maka jangan pernah menunda akan pentingnya melaksanakan ibadah solat. Karena kita tidak tahu usia kita sampai di mana. Karena kita tidak tahu bagaimana kematian itu akan datang secara nyata di hadapan kita semua. Tapi bagi hamba-hamba ya Allah yang beriman, pulang itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Bu, pulang, seneng. Contoh, dulu, waktu kita sekolah, waktu ibu dulu sekolah, ada pelajaran yang kita nggak suka, gurunya galak. Kira-kira pelajaran apa, Bu? Matematika. Udah paling hafal Ustaz. Kompak lagi matematika. Iya. Ketika pelajaran matematika terdengar bahwasannya Pak gurunya sedang tidak enak badan, tidak masuk ke sekolah, girang nggak kita? Wah, alhamdulillah Pak guru nggak masuk, seneng. Itu pelajaran favorit Ustaz. Pelajaran favorit. Pelajaran kosong. Masya Allah. Ketika masuk bulan suci Ramadan, selesai kita puasa, kita pulang kampung, seneng nggak? Seneng. Pulang itu seneng, Bu. Selesai hidup di dunia, pulang kepada Allah, yaitu pulang ke rahmatullah. Seneng nggak? Nah, sampai di sini jawabnya bingung deh. Ya, nanti Ustadz saya jawab seneng, takut nanti malam. Apa yang membuat diri kita ini berat akan kematian? Yang pertama adalah bekal kita kagak cukup, Bu. Bekal kagak cukup. Ketika kita pulang kampung, yang jelas-jelas kita mengetahui jauhnya perjalanan kampung kita, butuh nggak bekal kita? Butuh nggak kita persiapan? Ketika bekal kita cukupkan, persiapkan kita telah matang, maka kita pulang kampung dengan senyuman. Betul nggak? Badan sehat, hati gembira, kantong tebal. Pulang kampung kayak gitu nikmat nggak, Bu? Seneng nggak, Bu? Sampai ke kampung ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan ibu kita, kita memberikan hadiah kepada orang tua kita, kita berikan hadiah kepada keluarga kita yang ada di kampung. Lantaran apa? Cukup bekal kita, cukup persiapan kita untuk pulang kampung. Timbulnya adalah kegembiraan, timbulnya adalah kesenangan di dalam diri kita karena berjumpa dengan keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Tapi lihatlah, ketika akhir bulan suci Ramadan nantinya, di saat THR belum ada, duit kita pun kagak cukup, sementara orang tua kita telah menelpon, "Nak, kamu pulang nggak tahun ini?" Dengan rasa sedihnya, maafin aku ya, mungkin aku belum bisa pulang." Kenapa nggak bisa pulang? Lantaran kagak cukup, Kenapa nggak berani pulang? Karena khawatir bekalnya kagak cukup. Tapi kalau seandainya dipaksakan juga pulang, bekal kagak cukup, sampai di kampung halaman belum tentu, sengsara di jalan sudah pasti. Betul nggak? Kenapa? Nggak punya bekal berarti nekat pulang kampung. Begitu juga diri kita yang mengaku dirinya muslim, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sholat, berarti dia tidak mempersiapkan bekal. Ketika diumumkan di masjid ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ada seseorang yang mati meninggal dunia tanpa melaksanakan sholat, tanpa ia mempersiapkan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti matinya dalam keadaan maka umumin di masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan dengan nekat. Oleh karena itu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang saya hormati dan muliakan, dan ibu-ibu semua, mari kita sama-sama perjuangkan bekal kita di hadapan Allah. Hari ini nggak perlu kita punya uang banyak, nggak perlu kita punya harta yang banyak, cukup kita tidak merugikan orang lain,
cukup kita tidak menzolimi orang lain, maka itulah yang menjadi keistimewaan bagi diri kita. Kalau kita tidak menzolimi orang lain, kita tidak merugikan orang lain, kita menjaga diri kita, itulah nanti akan timbul keberkahan bagi diri kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak guru, terima kasih banyak Ustadz. Bu, saya boleh tanya ya, Ibu pernah nggak ngerasa kalau kulit sekarang nggak selembab dulu? Mulai terasa kering, muncul garis-garis halus sampai flek hitam yang makin kelihatan. Pernah? Berbagai faktor seperti papatan matahari, stres, dan pola hidup sehari-hari dapat mempercepat tanda-tanda penuaan pada kulit. Nah, oleh karena itu, perawatan dari dalam menjadi salah satu cara yang paling banyak dipilih untuk membantu menjaga kelembapan, elastisitas, dan tampilan kulit agar tetap sehat. Tapi tenang, saya ada solusinya. Ibu-ibu bisa konsumsi suplemen Nuriskin Ultimate. Yang dimana suplemen ini memiliki kandungan marine protein, kolagen, OPC, SOD, lycopene, green tea, herbal pelembab, HA, vitamin, dan mineral. Nuriskin Ultimate juga memiliki manfaat mengencangkan dan mencegah kerutan, menghilangkan flek hitam, dan melembabkan kulit. Nuriskin Ultimate cocok untuk digunakan wanita usia 35 tahun ke atas, jenis kulit kering dan normal, serta problem kulit kerutan dan flek hitam. Sangat cocok untuk kulit kering karena hyaluronic acid dalam Nuriskin Ultimate dapat mengikat air 1000 kali dari volumenya sendiri. Sehingga mengikat air di bawah permukaan kulit, mempertahankan kelembapan, menjaga kekenyalan dan elastisitas kulit. Sekarang hadir Nuriskin Ultimate New Formula yang telah diproduksi di Indonesia, memiliki sertifikasi halal dan harga lebih ekonomis. Untuk perawatan kulit dari dalam, percayakan pada Nuriskin Ultimate dan Nuriskin Ultimate New Formula. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji surah Al-Jumu'ah insyaallah ayat ke-7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu-ibu, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wallahu alimun bizzalimin. Mereka orang-orang Yahudi tidak akan mengharapkan kematian. Jadi kalau dalam ayat yang lain, wala tajidannahum ahrasan nas ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Ada orang-orang, dalam konteks ini orang Yahudi, mereka begitu tamak terhadap kehidupan. Maunya hidup lah, hidup tidak mati-mati. Bahkan Al-Quran mengatakan lau yu'ammaru alfasanah. Mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Kan ada puisinya itu kan. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Boleh jadi puisi itu terinspirasi dari ayat ini. Ada orang yang ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi bukan bersama Allah. Bersama nafsunya sehingga tidak ingin mati. Ahrasan nas. Mereka tamak dengan kehidupan dunia ini. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Siapapun yang tidak ingin mati, termasuk dalam konteks ayat ini secara khusus orang Yahudi, ketahuilah betapapun mereka lari dari kematian, kematian akan mendatangi mereka. Ibu-ibu, Bu, Ya. Bu. Ya. Jadi mati itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihadapi dengan persiapan amal soleh. Karena mati dan hidup itu sunatullah, satu paket. Kata Al-Quran,
Allah menciptakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi mati dan hidup itu memang dicipta. Ya, memang dicipta. Nah, boleh nggak kita mengharap mati? Boleh nggak kita mengharap mati? Ya Allah, sial banget hidup saya, matiin aja saya. Boleh nggak? Nggak boleh dong. Nah, nggak boleh. Ya, Nabi nyuruh kita untuk optimis. Jangan-jangan dengan umur yang panjang kita masih bisa beramal soleh. Sedekah, ngaji. Emang ngarep mati cepet-cepet amalnya udah banyak. Depositonya udah banyak. Udah bisa ngejawab pertanyaan kubur. Nah, betapapun demikian, kalaupun kita ingin mati, ada orang yang memang ingin mati, Bu. Tetapi triggernya bukan masalah. Tapi ala isyik, cinta dengan Allah. Sebagaimana Nabi SAW ketika ingin meninggal dunia, Nabi mengatakan, ilar rafiqil a'la, kata Nabi. Aku ingin bertemu dengan kekasihku yang maha luhur. Mau dikasih obat kayak gimana pun, ilar rafiqil a'la. Dan itu gak bisa dibuat-buat. Itu namanya ahwal, kondisi kejiwaan orang soleh. Seperti Bilal bin Rabah ketika ingin mati dia mengatakan, fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku ingin bertemu dengan Tuhan yang punya Ka'bah ini. Jadi ingin. Nah, jadi kalau triggernya adalah cinta, itu gak bisa dibuat-buat. Boleh. Nah, Nabi memfasilitasi kita satu doa. Doanya begini bagus. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Artinya begini, Bu. Ya Allah, hidupin saya jika hidup lebih baik buat saya. Wafatin saya jika wafat lebih baik untuk saya. Masya Allah. Assalamualaikum. Salam. Ustadz gimana doanya Ustadz? Ulangin Ustadz. Allahumma Sama-sama. Allahumma ahyini ahyini makanatil hayatu makanatil hayatu khairan li khairan li wa tawaffani wa tawafani idza kanatil wafatu idza kanatil wafatu khairan li. khairan li. Karena ibu udah berdoa, mungkin ada yang aminin tadi. Amin. Kok jadi takut sih? Itu kan doanya bagus. Iya, betul. Kita kan nggak tahu, jangan-jangan hidup kita emang nggak baik. Jangan Buat- sampai kita nyusahin orang gitu ya Betul. Ustadz ya. Betul. Lebih-lebih buat nasib kita di akhirat. Allah yang tahu. Maka ada doa Abu Bakar As-Siddiq bagus juga. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah matikan aku saat aku di puncak kesolehan. Allah. Iya kan? Kita udah soleh banget, nggak mati. Iya. Lagi buat maksiat banget, dicabut. Naudzubillah min. Doanya Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah wafatkan aku dalam momen di mana momen itu aku berada di puncak kebaikan. Ya. Masya Allah. Ada orang lagi sholat, wafat. Lagi dengerin ceramah, wafat. Lagi nyender di pengajian, Wafat. yang nyender coba agak majuan. Lagi nge-host. Lagi nge-host, lagi ceramah, Allah. lagi ngaji, wafat. Allah. Coba kalau lagi karaokean, lagi nyawerin biduan wafat. Astagfirullah. Kan gak enak, Bu. Ditanya terakhirnya ngapain? Nah, Lagi nyawer. nyawer. Iya. Lagi cari uang kecil kagak ada, nuker dulu katanya, wafat. Allah. Masya Allah. Ada satu doa lagi. Ini banyak doa nih. Ya Allah. Ibu-ibu kan sukanya doa. Ya. Allahumma Allahumma la tada'ni la tada'ni fi fi ghamrah ghamrah wala wala tu'akhidni tuakhilni fi fi ghirrah. girrah. Ya Allah, Ya Allah, jangan biarkan aku jangan biarkan aku tenggelam tenggelam dalam kelalaian. dalam kelalaian. Dan jangan cabut nyawaku Dan jangan cabut nyawaku dalam keadaan mendadak. dalam keadaan mendadak. Keren tuh doa. Amin. Ini doa dari Siduna Umar ibnul Khattab. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardoh minta supaya diwafatkan dalam momen yang paling soleh,
Umar bin Khattab melengkapi, jangan cabut nyawa kita mendadak dalam keadaan kita nggak siap dan ketika kita lalai. Nabi mengatakan ciri-ciri hari kiamat, banyak orang yang nanti matinya mautul fujaah. Apa itu Ustaz? Mati mendadak. Allah. Makanya yang kaget-kaget bahaya nih, hati-hati. Mautul fujaah artinya mati Dadak. mati mendadak. Ya nggak tahu ya, mungkin virus juga kali ya. Iya. Di akhir zaman banyak virus, mautul fujaah. Tetapi begini, saya punya penafsiran yang lebih, saya kira lebih bersifat spiritual. Mati mendadak itu bukan momennya tapi ahwalnya, kondisi rohaninya. Ada orang yang kita lihat mati mendadak, pesawat jatuh. Atau tiba-tiba jantungan, pecah pembuluh darah, mati. Orang menyebutnya mautul fujaah. Oh dia matinya mendadak. Lihat bininya, sedih bener ngelihat dia. Kayaknya gak siap banget. Misal. Tetapi dalam pandangan saya bukan itu mati mendadak. Mati mendadak itu adalah mati yang orang itu punya hati tidak pernah kenal dengan Allah. Allah. Begitu datang ajalnya mendadak. Ketemu Allahnya pas sakaratul maut. Orang yang rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin zikir, hatinya hudurul qalbi, hatinya terkoneksi dengan Allah. Meskipun momennya mendadak, tidak disebut mautul fujaah. Tidak disebut mati mendadak, momennya mendadak. Tapi yang di sini kan tidak mendadak karena sudah dilatih. Tadi dilatih sama Ustadz David. Ya. Subhanallah, la ilaha illallah. Dilatih itu zikir. Ya. Lama-lama kenal, kalau sudah kenal tidak mendadak. Nah orang yang kagak pernah kenal lagi sehat sama Allah, meskipun matinya gak mendadak. Sakit dulu 10 tahun, tapi tetap gak sholat. Ya. Gak mendadak, tetapi mati, dihitung mati mendadak karena kolbunya tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak seperti orang Yahudi yang dibicarakan dalam ayat ini, yang takut dengan mati, tidak mengharapkan mati. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan kematian dan dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bu, matinya mau mati mendadak apa bilang-bilang? Nah, kok emang ada mati bilang-bilang? Gak ada ya. Mati itu datang kapan saja. Cuman maksudnya tadi mautul fujaah ya Ustadz ya. Mautul fujaah mati tiba-tiba. Kalau Ustadz tadi mengibaratkan kematian yang datang tiba-tiba dan sayangnya dia belum mengenal Allah. Baru mengenal Allah pada saat sakaratul maut. Baru dia ketemu Allah, baru dia nyesel, baru dia tobat. Ada yang kayak begitu ada? Mau begitu mau? Mana orangnya? Baik, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Silakan Ibu. Silakan, mana? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana sikap kita? Oh ya, perkenalkan dulu. Nama saya Lista. Saya dari Majelis Ta'lim Darun Najah. Nama siapa Bu? Rista. Ya, Ibu Rista. ya. Isna Izora. Oh iya. Pertanyaannya dari Ibu Majelis Rista. Ta'lim Darun Najah. Ya. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita agar tetap semangat dalam bekerja dan beraktivitas, tapi tidak lupa mempersiapkan akhirat. Ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mesti sadar bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dia adalah ladang, lahan untuk akhirat kita. Orang tidak mungkin mendapatkan akhirat yang baik jika dia tidak nanam di dunia. Jadi dunia itu adalah makanuz zara', tempat nanam. Akhirat adalah makanul hasad, tempat manen. Jika orang mau manen kagak pernah nanam, nggak bakalan bisa. Namanya halu. Nah bagaimana biar kita semangat terus? Nanam. Nanamnya dengan apa? Dengan amal soleh. Amal soleh itu jangan hanya diartikan ritual saja. Ibu kerja itu juga ibadah. Ibu membantu orang itu ibadah. Ibu bekerja secara profesional itu ibadah juga. Berbuat baik ibadah, jujur ibadah.
Iya. Mungkin yang ibu rumah tangga di rumah nyapu, melayani suami, mendidik anak, itu juga ibadah. Yang suami ngasih uang belanja ke bini, Ibadah. kewajiban. Saya belum jawab udah disembur. Gagap saya. Ya. Yang ngasih uang belanja ke bini banyak. Ibadah Bu. Benar gak Bu? Yang ngasihnya dikit. Ibadah juga. Cuman rada kecil ngomongnya. Ya, jadi semua ibadah. Ibadah adalah semua yang menekan nafsu dan menjemput ridho Allah. Namanya ibadah. Minum itu kan aktivitas biasa. Ya. Begitu minum saya niatkan supaya saya punya tenaga, semangat dengerin pengajian. Amrul mubah yasirul kurbah bin niyah. Perbuatan biasa menjadi luar biasa karena niatnya juga luar biasa. Itu kata kuncinya. Jadi ibu kalau ngaji jangan cuma niat ngaji. Sedikit pahalanya. Niatin silaturahim. Niat ketemu orang soleh. Niat ketemu saudara semuslim. Niat banyak niatnya. Dan dapat pahala yang banyak. Insya Allah. Masya Allah. Bu, udah terjawab. Jadi gimana kuncinya supaya kita nggak cuman mikirin dunia. Apa Bu? Jadikan setiap pekerjaan dunia kita amal soleh kata Ustadz ya. Kerja niatin lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah jadi ibadah. Cari uang keluar rumah niatin lillahi ta'ala jadi amal soleh, jadi ibadah. Ngurus anak di rumah niatin lillahi ta'ala, gak pakai ngomel, gak pakai ngedumel, insya Allah lillahi ta'ala jadi amal soleh. Bu, gimana mau dapat pahala? Udah siap? Ragu-ragu ini jawabnya. Siap nggak siap saya bilang ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Akan bertemu dengan akhir, akan bertemu dengan maut. Yuk kita siapin diri kita. Tapi kita akan bahas lagi lebih dalam ya. Masih dengan surah Al-Jumu'ah. Kenapa kita angkat surah Al-Jumu'ah? Karena Al-Jumu'ah ini adalah surah yang membahas tentang bagaimana kita sebagai hamba Allah harus membersihkan diri kita. Ada rambu-rambu yang harus kita jaga. Quran itu harus diamalkan. Kitab Allah harus diamalkan. Jangan cuma dibaca apalagi cuma disimpan doang. Dan akhirnya kita umat Islam ada satu hari yang namanya hari Jumat. Ya, hari Tuhan kita. Ya, tadi apa namanya? Sayyidul Ayam ya, yang paling mulia. Siapkan diri kita untuk beribadah di hari itu ya, lillahi ta'ala, untuk membersihkan diri. Kita lanjut lagi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuki segmen terakhir dari kajian surah Al-Jumu'ah ya. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, ini tentang surah Al-Jumu'ah kok ngomongin tentang kematian, nggak nyambung ya. Ada yang ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan masalah nggak nyambung ya. Kita tahu sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi kita ya. Tapi kematian itu sesuatu yang pasti. Dan ternyata dari surah Al-Jumu'ah ini kita diminta untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kematian juga. Dan juga kita diajarkan juga untuk ya membiasakan diri, mempersiapkan hari kita untuk menghadapi hari Jumat. Jangan cuma sibuk cari uang, jangan cuma sibuk kerja, tapi siapkan juga bekal untuk akhirat. Bu, Bu, udah siap belum bawa bekal buat akhirat? Belum. Insya Allah. Oke deh, kita kasih kesempatan yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya dulu. Silakan, yang mau nanya siapa? Baik, Ibu yang di depan. Nama siapa, nama dan pertanyaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Juheria dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Mau tanya Ustadz, apa yang seharusnya saya lakukan ya Ustadz ketika rasa takut akan mati Ustadz. Sedangkan saya masih banyak dosa. Cuma itu kayaknya pertanyaannya yang pengen saya minta jawabannya dari Ustadz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya, ada ayat ke-6 yang kita kaji di surah Jumu'ah ini memberi pesan tersirat. Kenapa orang takut dengan mati? Memang naturnya manusia takut mati. Nah, di sini Al-Qur'an membocorkan apa alasannya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ulillah min dunin nas fatamannaul maut. Hei orang Yahudi, kalau kamu yakin kamu adalah kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai dan mencintai Allah, fatamannaul maut. Berharaplah mati. Tetapi nyatanya orang Yahudi tidak berharap mati karena dia bukan kekasih Allah. Dia tidak cinta dengan Allah. Kesimpulan berlapisnya adalah hanya pembenci yang tidak suka duduk dengan orang yang mestinya dicintai. Dan hanya kekasih yang merindukan duduk dengan kekasihnya. Allah. Saya punya pacar, bini saya lah. Kalau kita demen sama orang, duduk sama dia pengennya kan lama-lama. Dicubit, kita bilang lagi dong. Iya Bu, Bu, kekasih, aulia. Tetapi kalau bukan aulia, kalau bukan kekasih, tidak ada akhlak cinta di hati, maka kita kan nggak mau ketemu dengan Allah. Ustadz maaf saya potong Ustadz. Berarti kalau kayak kita sekarang ditanya ya siap pulang apa enggak, kita nggak siap, kita nggak mau. Berarti kita jangan-jangan. Ya saya belum dapat akhlak cinta itu, akhlak aulia. Nah para wali jamaknya adalah aulia, mereka disebut Al-Quran fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada takutnya, nggak ada sedihnya, malah pengen ketemu dengan Allah SWT. Karena betapa tebal cinta mereka, tangki cinta mereka di hati ini tentang Allah SWT. Kalau kita kan beda, cinta popularitas, cinta nafsu, cinta anak, cinta bini, cinta pasangan, cinta umur, sampai lupa cinta sama Allah. Maka nggak punya selera sama mati, nggak punya selera. Nah, mudah-mudahan Allah karuniakan kita akhlak cinta itu, akhlak aulia. Amin, amin. Silakan Ustaz Randy, fadhol. Ya, tadi pertanyaannya ketika kita banyak dosa, ya kan, sehingga takut akan kematian. Kita yakin bahwa diri kita semuanya memiliki dosa, betul? Betul Bu? Nah, ketika kita karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan sehingga takutlah kita akan kematian, maka kita harus benahi dosa kita itu tadi. Ya, kita harus perbaiki dosa kita itu tadi, yaitu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya yang paling bagus adalah cara bertaubat itu ada 3. Yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa itu tadi. Ibu kalau punya salah dengan manusia, sesama temannya, maka kita meminta maaf. Kalau kita berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, berarti kita langsung taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita biasakan, bahwa diri kita ini penuh rasa kita memohon ampunan atas dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian berikutnya adalah mengakui kesalahan itu tadi, mengakui dosa-dosa kita, ya. Yang pertama tadi kita nggak mau ngulangin lagi, kemudian mengakui dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah mengganti yang salah dengan yang soleh, mengganti yang salah dengan yang soleh. Kalau itu salah maka ganti dengan amal kebaikan. Kalau itu salah maka kita ganti dengan yang soleh. Maka itulah cara terbaik untuk kita bertaubat. Sehingga ketika itu kita lakukan, maka kita insya Allah akan mempersiapkan diri kita untuk kematian. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak guru-guruku Bu. Udah jelas. Udah jelas ya Bu ya. Kita semua tadi disampaikan oleh Ustadz Azhari
Dasarnya manusia itu takut sama kematian. Tapi kalau kita dekat sama Allah, kita persiapkan diri kita, mohon ampun terus sama Allah, pasti pengen rasanya pulang kampung. Apa buktinya? Orang yang udah pulang Bu, yang udah meninggal nggak pengen balik itu. Berarti enak di sana ya. Nggak ada yang balik ya kan. Alhamdulillah. Semoga kita mempersiapkan diri kita ya. Pada saat kita berpulang berikan bekal terbaik kita. Jangan ada penyesalan pada saat malaikat maut menjemput, kita sudah melakukan yang terbaik dalam hidup. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini dan kita tutup acara kita seperti biasa dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan ridhonya. Ya Allah mampukan kita menjadi manusia-manusia yang selalu memperbaiki diri kita. Dan insya Allah kita dan keluarga kita masuk dalam surganya Allah. Dan sisa usia kita menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat bagi orang banyak. Silakan Ustaz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Para pahlawan kami ya Allah. Para pemimpin kami ya Allah. Keluarga kami, kaum muslimin wal muslimat semuanya ya Allah. Ya Allah istiqomahkan kami dalam taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan bagi kami ya Allah untuk mengerjakan hal-hal kebaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Ya Allah istiqomahkan kami, bimbing kami ya Allah. Berikan kekuatan bagi kami ya Allah agar kami bisa membimbing keluarga kami ya Allah. Ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah mudahkan rezeki kami ya Allah. Berkahi rizki kami ya Allah. Lapangkanlah rizki kami ya Allah untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah di antara kami ada yang belum berangkat haji, mudahkan ya Allah. Di antara kami ada yang belum berangkat umrah, mudahkan ya Allah dengan izin darimu ya Allah. Ya Allah lindungi saudara-saudara kami yang saat sekarang ini tertimpa musibah ya Allah. Ya Allah jaga saudara kami ya Allah yang berada di Palestina ya Allah. Ya Allah jaga lindungi saudara kami, berikan kekuatan dan kesabaran bagi saudara kami yang saat sekarang ini tertimpa musibah ya Allah. Ya Allah jangan jadikan anugerah yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah malah menjadikan kami lalai akan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah bukakan pintu hidayah untuk kami semuanya ya Allah. Ya Allah berikan hidayah untuk kami semua ya Allah. Ya Allah mudahkan turunnya hidayah untuk kita semua ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah bekal ladang kita untuk mau bekal kepada akhirat. Karena itu jadikan sisa usia kita untuk melakukan amal soleh sebaik-baiknya. Bekerja perlu, mencari nafkah perlu, tapi jadikan bekerja itu menjadi amal soleh. Dan dalam setiap aktivitas kita, dalam 7 hari, dalam 1 pekan itu, siapkan 1 waktu untuk beribadah kepada Allah, yaitu di hari Jumat. Dari mulai malam Jumat hingga hari Jumat, banyak berzikir, banyak mengagungkan Allah, melakukan introspeksi diri, banyak berselawat. Semoga Allah jadikan kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Berkah selamat dunia dan akhirat. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua dan kelak kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq wastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.